Hari ini 19 Mei 2025. Balik pembahasan XAUUSD. Ini yang kemarin saya pernah bilang sangat amat menarik ya semua pergerakannya, karena always keep up the strong spirit, bergerak di atas 3200, which is a good things. Ya, kemarin saya bilang di sini teman-teman ingat ketika dia break saya bilang it's gonna be another selling pressure. Dia drop memang signifikan lalu dia berbalik bullish. Next day-nya dia drop signifikan di bawah 3200, but still berbalik bullish, closingannya di 3203. Saat ini open di 3203 dan dia naik kencang sampai ke 3249. Oke, so still masih berada di atas 3200-an ini. Dan is it gonna be another bullish momentum? Supposedly yes teman-teman. Karena apa? Karena masih ketahan ya di dalam base yang signifikan. Walaupun begitu kita perlu tetap perhatikan there's big chances kalau misalnya dia bisa kembali close di bawah 3200 untuk melanjutkan penurunannya. Ya, tapi sekarang kita tahu adalah dia bergerak dalam momentum sideways secara besar, dan di saat ini pembentukan base-nya sudah terlihat juga. Jadi kita tinggal menunggu apakah dia akan hajar atas atau hajar bawah. Makanya kita masih bisa manfaatkan untuk sell dan buy dalam waktu yang bersamaan. Now kita balik ke Wanda kita ngomongin di H4 kita ngomonginnya di naked chart. Within this naked chart teman-teman bisa perhatikan semua bahwa memang penurunan ini signifikan. Ini dari 7 Mei. Jadi mulai dari awal bulan dia drop lumayan signifikan sampai akhirnya bergerak. Ini pertama kalinya dia break lebih bawah, which is di Kamis kemarin. Ya, inilah yang kenapa saya bilang sama teman-teman sekalian ketika fokus utama berubah menjadi sell. Lalu Kamis tersebut dari siang sampai penutupannya sampai ini Jumat pagi dia hanya bullish saja. Dan Jumatnya drop saja. Saat ini pergerakannya adalah pembukaannya di hari ini ya. Teman-teman bisa memperhatikan going up lalu ketahan di atasnya. Oke. Maka kita akan membicarakan area yang masih sama. Jadi sekitaran di sini ya. Di sini atasnya dan di sini bawahnya. Nothing much. So kita bisa marking all the collective zone yang ada. Nah sekarang ini lebih gampang. Saya akan hapus. Kenapa? Karena sudah ada pembentukan yang terjadi di dalam market. Jadi kita bisa ngebantu. Anggap aja kalau misalnya ininya sudah terpenuhi ya. Ini sudah tidak ada gapnya lagi. Karena kan ini LP-nya mungkin sedikit berbeda. Now, oke. Nah sekarang ini adalah pembentukan yang terjadi dalam XAUUSD saat ini, yang tadi kita sudah perhatikan. Kalau misalnya kita ngomongin the highest levelnya, where is it the highest level? Jawaban kita adalah sederhana. Area ketika dia nge-retest pertama kali tertinggi tetapi tidak berhasil breakout, ada di atas ini. Ya, tertinggi tetapi tidak berhasil breakout. Oke, ingatin teman-teman kata-katanya ya. Tertinggi tetapi tidak berhasil dia breakout. Ya, usah kita perhatikan, kita tandakan sebagai catatan harga. This is the level. Ada di 3265, berarti sampai ke 3263. Ya, ini adalah area tertingginya. Saya ulangin sekali lagi, area tertinggi yang dia retest tapi tidak berhasil breakout. Artinya ini akan menjadi salah satu level sell bagi saya. Ganti menjadi garis, teman-teman bisa perhatikan. This is also another level sampai di sininya. Sedikit di atas ini dengan sedikit yang terkena di bawahnya. Kalau kita ngomongin yang bagian below levelnya ini di 3251. So di sini akan menjadi 3253. Around this one. 3251 3253. Sebagai area apa? Kembali teman-teman sama sebagai area for selling. Jadi menurut saya akan ada dua zona sell terdekat, 3263 3265 ini sama 3251 3253. Ini adalah zona sell yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan. Kalau misalnya kita ngeliat secara garis besar kan ini dia bergerak seimbang. Di sini kalian bisa perhatikan basically dia nge-break. Jadi pembentukannya adalah head and shoulders, dia break di shoulders, dia drop signifikan, dia bullish kembali nge-retest lagi dalam level yang sama, lalu dia kembali drop signifikan. Saat ini dia balik bullish, nge-retest hal yang sama, dan apakah akan ada bullish yang signifikan? Akan bearish yang signifikan? We never know, but let's see. Oke. Sekarang yang bagian atas sudah kita pantau, sama yang ini berarti. Yang bagian part ketika dia pembentukan di atas ini kan ketika dia bullish pertama kali di hari ini. Ini kita juga bisa marking. Saya ambil yang ini aja. Nah, kita marking this one. Saya perkecil 3246 sampai ke 3244. Oke. 3 zona sell yang bisa dimanfaatkan sama kita hari ini. 3244, 3246, 3251, 3253 dan 3263, 3265. Menurut saya dari sekian banyaknya ini adalah 3 zona sell yang paling menarik.
ya melihat dari pergerakan yang sangat amat signifikan pada pergerakannya si XAUUSD. Oke, itu dulu satu. Sekarang kita ngomongin where is our buy level. Tentu ya kita akan patok level-level yang sudah terbentuk di bawah-bawahnya teman-teman, yang sudah terbukti bahwa level tersebut mampu bertahan dan mampu mempertahankan. Jadi di street level ada 3 level yang kita patok. Kita ambil, kita turunkan ke bawah. Pertama di 3174 sampai 3172. Jadi ini 3174 sampai 3172. Oke. This one. 1. Lalu the lowest level 1 di sini 3153 sampai 3151. Dan yang terakhir di sini 3127. Sebenarnya udah dekat sama yang bagian-bagian bawahnya aja sih, tapi kita tetap pantau ya 3127, 3129. Nah, ini 3 zona buy yang sejauh ini menjadi level yang baik seandainya kita harus entry buat intraday. Ya usah dia drop, makan di daerah sana still strong, intraday kita buy, bisa untuk hold untuk dalam beberapa waktu yang lama. Sekarang saya akan turunkan time frame-nya. We go for M15. Look, apakah there's actually a level yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini kan dia up drop ketahan lama dan nggak tahu apakah dia bakal drop lagi atau enggak di sini. Ya, untuk zona-zona di bawahnya masih still far away, masih sangat amat jauh, nothing much. Tapi nah ini kembali tadi saya bilang dia ketahan lamanya di sini. Artinya kalau soal level ini dia break, tentu dia akan drop lebih signifikan lagi. So this level apakah bisa dicatat sebagai area untuk entry buy scalping? Jawabannya sebenarnya bisa teman-teman. Ya, untuk buy scalping. Kenapa ya? Karena ngelihat dari penguatannya dia atau dorongannya dia yang signifikan. Jadi 3219, 3217 selama zona ini teman-teman masih bertahan dalam lower time frame ya. Saya ingatkan kembali, selama dia still strong dalam lower time frame, ini menjadi zona yang baik. Jadi kan bentuknya up drop, still strong, maka dia up kembali untuk retest sampai ke atas ini. Dan nanti balik lagi, drop lagi, bolak-balik sampai nanti ada momentumnya. Either dia di sini hajar langsung tembak bawah, atau di sini nanti dia hajar langsung tembak ke atas. Tapi ini adalah pantauan yang menarik. So kalau misalnya dibilang dalam time frame yang kecil, ini kan saya ganti jadi garis. Ini M5 ya teman-teman ya. Kalian lihat tadi saya turunkan ke M5. Nanti saya naikin sedikit. Nah, jadi atas bawahnya di situ biar teman-teman bisa perhatikan. Ini saya ambil, saya naikin ke atas. Nah, so, di atasnya 32, 28, 32, 30. Dah hanya ini aja. Pergerakan tektokannya dia kalau misalnya tidak ada perubahan momentum. Naik lagi, retest, drop lagi, naik lagi gitu. So, menurut saya 3217, 3219, 3228, 3230 akan menjadi level yang bisa dimanfaatkan untuk scalping. Kembali, kalau misalnya teman-teman bingung kalau saya ngomong scalping, basically simple. Scalping itu kalian bisa manfaatkan di dalam lower time frame zone only. Jadi kalian manfaatkan di M1, M5 atau M15. 5-10 pips profitnya. 5-10 pips ya. Jangan pernah lupa. 5-10 pips batas minimalnya itu cukup jadi untuk scalpingan kalian. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian entry lalu dia ada momentumnya, entah dia langsung bullish, entah dia langsung drop signifikan, itu hitung sebagai bonusan. Jadi 30-40an pips hitung sebagai bonusan. Bisa kalian BE plus sisanya. Pastikan selalu fokus konfirmasinya di dalam lower time frame. Oke, sekarang saya balikin kembali ke teman-teman. Selesai. Hanya itu saja zona-zonanya. Saat ini lebih baik menunggu. Mungkin nanti di London session ada perlambatan baru bisa dieksekusi. 3174, 3172, 3153, 3151. Dua zona ini adalah buy high risk saya. 3129, 3127 adalah buy medium risk saya. Lalu 3244, 3246, 3253, 3251 adalah sell high risk. Dengan 3263, 3265 menjadi sell medium risknya saya. Yang high risk selama tidak breakout 44 dan selama tidak breakout 51 di H1. Untuk buy-nya selama tidak breakout 174 dan tidak breakout 153 di H1. That's all. Semoga membantu bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman dari publik nanti kalian bisa tonton kembali videonya karena saya pasti akan upload untuk mappingan di hari ini. Nanti saya akan share linknya di dalam grup juga. Thank you.